warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Triansyah dari kelas C Teknik Industri tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester fisika. Soal yang pertama, suatu persamaan gelombang diberikan YT sama dengan 0,30. Sin 2pi 50T min 2X dengan T dalam sekon, X dan Y dalam meter. Tentukan A. Amplitude gelombang, B. Frekuensi gelombang, C. Tetapan gelombang, D. Frekuensi gelombang, E. Periode gelombang, F. Panjang gelombang, G. Persamaan kecepatan gelombang Vt, H. Persamaan percepatan gelombang At. Yang pertama, amplitude gelombang. Amplitudenya yaitu A sama dengan 0,03 meter. Frekuensi sudut gelombangnya omega sama dengan 100 pi. 3. Tetapan gelombang sama dengan K sama dengan 4 pi. Frekuensi gelombang F sama dengan omega per 2 pi sama dengan 100 pi per 2 pi sama dengan 50 Hz. Periode gelombang. Periode gelombangnya T sama dengan 1 per F atau 1 per 50 sama dengan 0,02 second. Panjang gelombang. Lambda sama dengan 2 pi per K sama dengan 2 pi per 4 pi sama dengan 1/2 atau 0,5 meter. Persamaan kecepatan gelombang Vt. V sama dengan WA cos WT dikali Kx, di mana W-nya itu 100 pi, A-nya itu 0,03, cos WT-nya itu 100 pt, min 4 px, meter per sekon kuadrat. Sama dengan 3 pi cos 100 pt 100 pt dikurangi 4 px, meter per sekon kuadrat. Untuk yang H-nya, persamaan percepatan gelombang AT sama dengan min W kuadrat Y sama dengan min 100 pi kuadrat dikali 0,03 sin dikali 100 pt min 4 px sama dengan min 300 pi kuadrat sin 100 pt min 4 px. Massa matahari, soal nomor 2. Massa matahari dan massa bumi masing-masing 2 kali 10 pangkat 30 kg dan 5,96 dikali 10 pangkat 24 kg. Jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer. Tentukan A. Gaya gravitasi matahari pada bumi, B. Laju revolusi planet, C. Periode planet 44, D. Percepatan gravitasi bumi, R sama dengan 6.371 km. Kita jawab yang A. A dikali F sama dengan G M kali MB per R kuadrat. Di mana A-nya itu 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 2 kali 10 pangkat 30 dikali 5,96 dikali 10 pangkat 24 dibagi 150 miliar kuadrat. Sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat 22 Newton. Untuk yang B-nya, V sama dengan akar GM per R. Sama dengan akar 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 2 dikali 10 pangkat 30 per 15 kali 10 pangkat 10. Sama dengan 13,34 dikali 10 pangkat 9 per 15. Sama dengan akar 0,889 kali 10 pangkat 8. Sama dengan 2,99 dikali 10 pangkat 4 meter per sekon. Untuk yang C, T sama dengan 2 pi akar R pangkat 3 per GM. Sama dengan akar 15 kali 10 pangkat 30 per 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 2 dikali 10 pangkat 30. Sama dengan
2pi akar 15 kali 30, 15 kali 10 pangkat 30 per 13,34 dikali 10 pangkat 19. Hasilnya yaitu 2,09906 kali 10 pangkat 6. Untuk yang terakhir, D-nya. G sama dengan G kapital dikali M per R kuadrat. Sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 5,96 dikali 10 pangkat 24 dibagi 6.371 dikali 10 pangkat 3 kuadrat. Dapat hasilnya 6,67 dikali 5,96 dikali 10 pangkat 13 per 6.371 dikali 10 pangkat 6. Sama dengan 39,7532 dikali 10 pangkat 7 per 6.371 dikali 10 pangkat 6 menghasilkan 9,79393. Soal selanjutnya. Bola pejal memiliki massa 250 gram dan jari-jari 12 cm, menggelinding murni dengan laju translasi 3 meter per sekon. Berapakah energi kinetik total bola tersebut? Mari kita jawab. Jawab. IPM sama dengan 3/5 mR kuadrat sama dengan 3/5 dikali 0,24 dikali 0,12 kuadrat. Menghasilkan 0,00216 kgm kuadrat. Energi kinetik translasi bola. Energi kinetik translasi sama dengan setengah mv kuadrat pm, di mana setengah kali 0,25 dikali 3 kuadrat dikali 1 menghasilkan 1,125 Joule. Energi kinetik rotasi sama dengan 1/2 pm kali W kuadrat. Menghasilkan setengah dikali 0,00216 dikali 0,25 kuadrat menghasilkan 0,0000675 Joule. Maka energi kinetik totalnya 1,125 ditambah 0,0000675 menghasilkan 1,1250675 Joule. Soal selanjutnya. Nomor 4. Nomor 4 terbagi beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang aliran laminer dan aliran turbulen? Jelaskan. Aliran laminer adalah aliran fluida yang bergerak dengan kondisi lapisan-lapisan atau lamina membentuk garis-garis alir yang tidak berpotongan satu sama lain. Aliran turbulen adalah aliran fluida yang partikel-partikelnya bergerak secara acak dan tidak stabil dengan kecepatan berfluktuasi yang saling interaksi. 4B. Apa perbedaan fluida statis dan dinamis? Perbedaan fluida statis dan dinamis terletak pada fasenya. Jika fluida statik, yaitu fluida yang berada pada fase tidak bergerak, sedangkan dinamis sebaliknya, yaitu fluida yang berada pada fase bergerak. Yang C. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki pipa-pipa yang berdiameter 1 cm dan 7 cm. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda yang bermassa 1.500 kg? Diketahui diameter pipa yang pertama itu 1 cm. Diameter yang kedua yaitu 7 cm. Dan masanya itu 1.500 kg. Yang ditanyakan, berapa gaya yang diperlukan? Gaya itu dilambangkan dengan F. Maka kita jawab, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per Pi D1 kuadrat sama dengan Mg per Vd2 kuadrat
Atau F1 per D1 kuadrat sama dengan mg per D2 kuadrat. Maka dapat kita cari F1 per 1 kuadrat sama dengan 1500 karena ini masanya dikali G. G itu gravitasi bumi. Perlu kita ketahui gravitasi bumi yaitu 10 dibagi D2 kuadrat atau diameter yang kedua yaitu 7 kuadrat. Maka 1500 dikali 10 per 49 menghasilkan 306,12 Newton. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud termodinamika? Jelaskan masing-masing hukumnya. Termodinamika adalah fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika berhubungan dekat dengan mekanika statistik, di mana hubungan termodinamika berasal pada sistem tempat terjadinya proses perubahan wujud atau pertukaran energi. Termodinamika klasik tidak berhubungan dengan kinetika reaksi. Termodinamika memiliki 4 hukum, yaitu yang pertama, hukum awal atau zero law. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiganya. Maka sistem ketiga tersebut dalam keadaan yang juga setimbang satu sama lain. Yang artinya apapun zat atau materi benda yang memiliki kesetimbangan termal satu sama lain atau bisa dinyatakan kesetimbangan termal berlaku secara universal. Lanjut ke hukum termodinamika 1 atau kekekalan energi. Dalam hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan dan hanya bisa diubah bentuk energinya saja. Oleh karena itu, dalam hukum ini dapat persamaan delta U sama dengan Q min W, yang artinya perubahan energi dalam U sistem merupakan jumlah energi kalor atau Q dalam sistem yang dikurangi dengan sistem kerja W yang dilakukan oleh sistem. Yang ketiga, ada hukum termodinamika 2. Di mana termodinamika 2 ini arah reaksi sistem. Hukum kedua termodinamika menyatakan pembatasan perubahan energi di mana alur kalor suatu objek dengan sistem memiliki sifat alami, yaitu kalor mengalir secara alami atau spontan dari benda yang panas bersuhu tinggi ke benda yang dingin atau bersuhu rendah. Dan sebaliknya, kalor tidak akan mengalir secara alami atau spontan dari benda dingin bersuhu rendah ke benda panas yang bersuhu tinggi tanpa dilakukan usaha. Yang terakhir, hukum termodinamika 3. Pada hukum ini menyatakan bahwa suatu sistem yang mencapai temperatur 0 atau absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekat nilai minimum. Selain itu, untuk entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur 0 absolut bernilai 0. No amount of experimentation can ever prove me right. A single experiment can prove me wrong. Albert Einstein. Semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda mempunyai impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percaya bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.